Halo teman-teman, nama aku Iden. Aku di sini nggak sendirian. Hari ini ada teman-teman aku juga, ada Aku Mandy. Aku Kezia. dan kita dihadiri sama salah satu tamu nih. Kebetulan topik yang pengen kita angkat hari ini adalah people pleaser. Nah, beliau ini kebetulan datang dari background psikologi. Jadi kita rasa beliau ini juga pas ya menjadi salah satu tamu untuk kita tanya-tanya soal people pleaser. Boleh sih perkenalan sedikit? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Clara. Aku psikolog klinis. Psikolog klinis. Oke, yaudah kita mungkin langsung mulai aja kali ya. Ini kita ya sebagai mahasiswa, kita kan sering banget juga denger ya cerita-cerita tentang orang-orang yang mungkin nggak enakan. Dan kita sering denger juga ya term-term soal people pleaser. Tapi secara pengertian people pleaser itu apa sih, Ci? Kalau boleh tahu. Oke. Ini menarik nih, soalnya lagi booming juga ya tadi Ah, people pleaser ya. banget sih. Yang tadi kamu bilang juga di perkuliahan jadi boom juga nih artinya gitu. Tapi kalau misalkan dari teman-teman dulu mungkin apa sih kalau di perkuliahan tuh mengerti tentang people pleaser tuh seperti apa? Kalau people pleaser dari yang aku tahu ya, dan mungkin dari yang aku rasain juga itu apa ya, kayak kecenderungan buat nggak enak saat menolak ajakan orang. Itu Iya, case-nya iya. ya kalau di aku. Tapi nggak Nggak tahu deh enakan kalau ya? Mandy gimana? Sama sih kayak gitu juga, kayak maksudnya contohnya misalkan orang minta tolong nih sama kita tuh harus apa ya, ada rasa nggak enak kalau kita bilang enggak gitu. Tapi sedangkan kayaknya mereka kalau kita minta tolong juga nggak apa-apa gitu loh. Nggak Kalau apa-apa ya. nggak nolongin, cuma kita yang nggak enak gitu. Tapi kita yang nggak enak. Iya. Iya. Oke. Intinya sih kalau menurut aku sih ya itu kayak dia tuh lebih melihat atau mementingkan orang lain dibanding diri sendiri, sampai diri sendiri itu kayak bisa dibilang agak rugi gitu karena lebih mementingkan hal orang lain itu. Oh nice, ya jadi sebenarnya yang tadi kalian sebut sih ciri-cirinya memang merujuknya ke people pleaser gitu ya. Dimana sebenarnya people pleaser tuh pola perilaku kita bilangnya ya. Oh, pola Dimana perilaku ya. dimana seseorang itu cenderung untuk berusaha menyenangkan hati orang lain gitu ya. Dan tadi kuncinya adalah sampai dia rela gitu ya merugikan diri dia sendiri. Itu sih. Oh begitu. Tapi ini sih ya, kalau misalkan aku sebagai orang juga kalau buat beberapa ajakan, mungkin buat kelompok tertentu ya. Kalau buat teman-teman yang nggak terlalu dekat, mungkin aku oke aja ya buat kayak nolak ajakan mereka. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang let's say udah deket atau kayak baru mau bonding gitu sama mereka, aku juga jadinya nggak enakan gitu. Takutnya kalau misalkan kita nggak mengiyakan ajakan dia, yang ada nggak diajak main lagi gitu ke depannya. Takutnya kayak begitu. Tapi Ci, ngomong-ngomong soal ini, ciri-cirinya tuh apa ya kalau misalkan yang biasanya bisa ditemukan di orang-orang yang punya kecenderungan untuk people pleaser gitu? Oke. Ciri-cirinya ya. Mungkin kalian sering dengar gitu ya teman-teman ataupun kayak pernah mengalami secara langsung, pernah nggak sih kesulitan untuk bilang enggak sama ajakan Wah, orang iya lain? lagi. Iya. Sering banget sih. Nah itu tuh kalau misalkan kita jadi agak kesulitan nih untuk bilang no ke ajakan orang lain karena kita khawatir misalnya ngecewain mereka, atau tadi khawatir nggak diikut sertakan lagi di next time. Itu kan jadi kekhawatiran yang kayak kita jadi aduh yaudah deh terima aja deh ajakannya gitu ya. Terus bener-bener mikirin banget nih persepsi orang lain, kalau aku tolak gimana ya, nextnya gimana ya. Ada rasa cemas-cemas juga tuh rasanya. Overthinking gitu lah ya. Overthinking juga. Terus ketika misalnya kita ngadepin konflik, kan pasti ada konflik ya dalam pertemanan gitu ya. Dan kita bisa jadi lebih ke arah ngikutin pendapat orang lain sih. Karena kan tadi kuncinya sebenarnya untuk menyenangkan orang lain, untuk bisa diterima gitu. Jadi kayak ikut setuju-setuju aja sama apa yang Ikut dia setuju. omongin gitu Pernah ya. nggak sih lihat Iya. orang yang Iya, seperti itu iya. ya kan? Ya mungkin kita juga kadang-kadang melakukan itu juga. Tapi sebenarnya oke nggak sih untuk menjadi orang people pleaser itu? Karena mungkin ada juga benefit yang bisa kita ambil dari menjadi orang people pleaser. Ya mungkin orang-orang yang berdampak langsung sama kita kayak mengiyakan ajakan dia atau kayak mengiyakan permohonan mereka, kan mungkin mereka oke gitu ngerasanya kayak oh dia selalu ada yang buat kita. Tapi sebenarnya secara mental itu bagi orang yang melakukan, misalnya let's say saya sebagai pelaku people pleaser gitu, ada nggak sih kayak mungkin dampak positif atau dampak negatifnya untuk jangka panjang gitu? Oke. Tapi tadi menarik loh yang tadi kamu sebutin, ada benefitnya ya menurut kamu ya. Oke, kalau benefitnya yang kamu rasain sendiri apa tuh, Eden? Let's say kalau misalkan di suatu organisasi ya, kita jadi people pleaser tuh mungkin jadi lebih dilirik kali ya. Ya jadi lebih diandalkan kayak kalau misalkan ada apa-apa ke dia aja, dia gercep gitu.
Cuman itu bisa jadi negatif juga nggak sih? Iya, Apakah iya. kalau Mungkin mengandalkan kamu? downside-nya itu. Jadi kayak ada apa-apa ke dia tuh Kayak iya enakan terus, gitu iya loh, terus. mereka Ya karena kita gitu. nggak enak nolak kan. Tapi ya akhirnya kita sendiri mungkin terbebani, tapi nggak berani nyampein langsung gitu ke orangnya. Gitu. Iya, iya. Itu nice insight sih ya. Maksudnya dalam arti, oh ternyata ketika kita berusaha untuk mengikuti kemauan orang lain, kita bisa merasa diterima nih, diandalkan untuk next time-nya. Tapi di satu sisi ada negatifnya tadi ketika kita selalu melakukan, kan kalau kita ngomongin people pleaser ini kan udah bentuknya pola. Kalau pola kan artinya terulang gitu kan. Gitu. Jadi ketika kita udah melakukan perilaku yang sama berulang kali, ya kita mengedepankan kebutuhan orang lain istilahnya, ya kita akan dirugikan. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang negatif dan positifnya, balik ke masing-masing orang sih. Oh, ngerti, Gitu. ngerti. Tapi yang diingat adalah pola ini kalau diteruskan lebih ke arah negatif atau positif ini, kan beda-beda nih untuk orang-orang gitu. Sesuai pengalaman lah. Ya, Sesuai sesuai pengalaman benar. Mungkin dari Kezia atau Mandy? Kalau gitu ada nggak sih kebiasaan yang biasa orang people pleaser ini cenderung lakukan? Oke. Lebih ke arah mungkin bisa menghindari konflik ya. Gitu. Mungkin kalau misalkan di kepanitiaan lagi rapat nih, kan ini konteksnya mahasiswa ya kebetulan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan lagi rapat, terus sebenarnya kamu tuh punya pandangan yang berbeda sama temanmu. Tapi karena kamu takut kalau misalkan aku ngungkapin nanti nggak diterima lagi, nanti kayak merasanya kok aku yang paling benar gitu ya. Jadi ada rasa takut tuh. That's why kita jadi kayak ya udah deh ikutin aja pendapat orang lain, pendapat teman kita. Padahal kan sebenarnya bisa jadi pendapat kita bagus juga. Iya sih. Oh iya benar. Gitu. Itu sih. Sama ya paling lebih banyaknya yang susah banget untuk nolak. Iya benar-benar. Ya kan? Susah banget untuk nolak itu sih. Kalau gitu sebenarnya tuh people pleaser itu berhak gak sih mereka itu untuk mengatakan no atau untuk menolak? Berhak banget sebenarnya. Justru kan sebenarnya kita perlu seimbang ya kalau dalam kehidupan. Dalam arti kita sebagai manusia kan memang punya kebutuhan untuk diterima, dicintai sama orang lain, dan itu benar-benar normal sebenarnya sebagai manusia. Tapi ketika kita udah mengesampingkan kebutuhan kita sendiri untuk menyenangkan orang lain, itu yang berbahaya gitu. Jadi kalau dibilang berhak nggak, sangat berhak. Itu artinya mereka tahu kebutuhan mereka dan mereka bisa bilang no. Tapi masalahnya adalah orang-orang yang people pleaser ini susah kan untuk nolak. Betul. Iya. Untuk nolak tuh langkah awalnya tuh susah untuk mereka karena udah terbiasa pola kan. Iya, untuk merubah pola itu susah banget kan ya. Betul. Kalau begitu Kak, ada nggak sih cara praktis biar membuat orang yang people pleaser ini tuh berhenti dari pola itu? Oke, ini kalau ngomongin tentang berhenti dari pola, itu memang cukup berat ya. Iya. Tapi bukan dalam arti manusia kan sebenarnya bisa berubah. Tapi untuk bisa berubah itu kan mereka perlu tahu kenapa mereka perlu berubah. Benar kan? Ketika mereka nggak tahu mereka perlu berubah, ya mereka nggak akan melakukan apapun menuju perubahan. Jadi kalau ngomongin tentang people pleaser, kita perlu tahu dulu akarnya dari mana sih? Apa sih yang bikin kita jadi orang yang people pleaser? Gitu. Dikasih pemahaman gitu kali ya ke dia. Gitu. Kita kasih pemahaman, cari tahu sendiri. Gitu. Self awareness itu juga harus tinggi lah ya. Benar. Tadi kan kita mungkin udah bahas kayak ciri-ciri terus kayak apa sih people pleaser gitu ya. Tapi kayak dari kakak sendiri tuh menurut kakak nih ada nggak sih hubungannya antara kayak self esteem kita yang rendah sama seseorang ini bisa jadi people pleaser gitu? Oke. Kalau kita ngomongin tentang berarti gimana ya terbentuknya people pleaser orangnya dia. Kita akan ngomongin tentang pengalaman masa lalu sebenarnya. Karena kita yang berdiri hari ini itu kan dibentuk sama pengalaman kita di belakang. Dari kita kecil seperti apa, pola asuh kita, lingkungan keluarga kita seperti apa, lingkungan pertemanan, itu tuh sangat berpengaruh sama pembentukan kepribadian kita, pembentukan perilaku kita gitu. Dan kalau kita ngomongin tentang pola asuh, mungkin kita ada juga ya yang mengalami gitu ya, mungkin ada yang orang tuanya lebih strict. Jadi kayak harus jam segini gitu. Apapun misalnya diatur gitu ya. Kalau misalnya nggak nurut, dibilangnya anak nakal. Pernah nggak sih dengar gitu ya? Nah itu juga salah satu yang menjadi pemicu tuh
Karena ketika anak kan sebenarnya butuhnya adalah rasa nyaman, rasa aman, rasa dicintai yang sebenarnya mereka tuh nggak perlu melakukan apa-apa tapi benar-benar disayang sama orang tuanya. Nah, itu kan ideal. Tapi tidak semua orang tua seperti itu. Ya kan. Jadi ketika lagi masa kecil, pokoknya harus nurutin mama ya atau papa ya. Kalau nggak nurut berarti nakal, nggak disayang. Ya. Jadi anak-anak kayak ngerasa, oh jadi kalau aku nggak melakukan sesuatu hal yang berarti buat mama papaku, aku nggak disayang ya. Berat juga ya kalau misalkan sebagai anak kecil gitu buat tanam gitu. gitu ya di otak mereka jadinya Betul. sampai besar ya. Anak kecil tuh ngerekam sebenarnya. Oh iya benar-benar. Walaupun mereka nggak mengerti pasti konteksnya detailnya seperti apa, tapi kan mereka udah punya perasaan, mereka tahu gitu bahwa rasanya nggak enak ya seperti itu. That's why mereka bisa cari tuh, gimana ya, aku harus jadi anak yang seperti apa ya? Oh berarti harus selalu nurut ya sama orang tua ya, nyenengin orang tua ya. Nah bisa tuh terbentuk jadi people pleaser. Atau kan mereka dikira berontak kali ya. Iya, kalau berontak berarti nggak disayang lagi nih. Terbawa nih sampai remaja di pertemanan. Oh kalau aku nggak ngikutin temenku, kemauan temenku, jangan-jangan aku nggak ditemenin lagi. Iya. Agak berat ya. Kena ya. Agak jelek gitu. Iya, kurang lebih sih gitu. Terus sebenarnya lebih ke arah banyak ngomongin tentang pola asuh sih. Selain strict parents juga orang tua yang tadi ya mungkin kita bilangnya kesannya abusive gitu ya. Apa-apa tuh harus bener-bener yang nurut banget gitu. Nggak boleh ada pendapat. Kalau anak yang mengeluarkan pendapat nggak salah gitu. Atau kan kayak dianggap kayak anak kecil gitu ya biasanya kan ya. Banyak kan Oh, yang iya. sebenarnya ngomongin seperti itu, masih anak-anak tahu apa sih gitu. Iya. Gitu. Padahal kan sebenarnya anak belajar mengeluarkan pendapat itu bagian dari perkembangan mereka juga kan. Benar. Ketika nggak didengerin kan rasanya harus gimana lagi ya? Menerka-nerka nih, harus ngapain ya supaya diterima di lingkungan sosial? Harus gimana ya? Apakah aku harus sempurna yang seperti apa ya? Mau nggak mau ya udah nggak dengerin deh gitu, ngikutin deh ya. Betul, yang penting dengerin deh. Yang penting orang lain seneng. Ini udah agak berat ya kalau misalkan bahas pola, tapi aku penasaran nih Kak. Kalau misalkan untuk orang yang memang dari kecil pola asuhnya sudah terbentuk seperti itu gitu. Kira-kira cara mereka bisa break free dari kecenderungan untuk menjadi seorang people pleaser itu apa sih? Oke. Sebenarnya yang pertama adalah dia perlu tahu dulu nih dampaknya apa. Dampaknya. Ya, terutama dampak negatifnya tadi. Ketika misalnya nih, misalnya aku ya, Iya. aku people pleaser nih. Aku berusaha menyenangkan hati orang lain, tapi aku nggak merasa itu merugikan aku. Jadi kan aku bingung ya kayak, oh ya udah aku lakuin aja terus. Gitu. Iya. Tapi ketika aku dia dapat poin bahwa, kok kayaknya ini merugikan aku ya, kok kayaknya aku nggak enak ya. Aku kan mulai bertanya-tanya kan, kayak, kenapa ya aku melakukan ini terus? Nah itu baru mulai masuk ke tahap awareness-nya. Nah kalau udah tahu bahwa oh ini berdampaknya nggak enak nih buat aku. Oke, kenapa ya aku melakukan ini? Mulai dia nyari akarnya. Gitu. Berarti bisa dibilang kesadaran itu penting banget Kesadaran ya. penting banget. Tanpa itu perubahan itu nggak bisa terjadi lah ya. Betul. Jadi kalau kita suruh doang orang yang nggak ngeh bahwa dia harus berubah kan kayaknya agak susah ya. Iya. Gitu sih. Aku ada, oh iya. Apa kau atau aku dulu? Nggak boleh deh. Oh ya, Kau dulu. aku sebenarnya mau nanya yang soal tadi lagi sih, soalnya masih penasaran. Itu kan tadi yang kakak bahas tuh tentang penyebab people pleaser ini tuh dari mungkin orang tua atau trauma gitu di masa lalu dan lebih ke psikologis gitu ya. Nah, tapi ada nggak sih kayak dampak-dampak di luar itu? Mungkin dari budaya gitu, dari pertemanan dia seiring dia beranjak dewasa gitu, bukan dari masa lalunya. Nah, itu pertanyaan yang bagus tuh ya. Karena kita kalau ngomongin budaya, di Indonesia kan budayanya kuat ya. Iya. Terutama budaya gak enakan. Iya. Gitu ya. Betul. Bahwa kita harus bener-bener yang kayak sopan. Bahkan anak kecil aja setiap kali misalnya mau pulang nih dari rumah nenek kakeknya, misalnya harus dipeluk dan sebagainya. Oh iya, gitu ya. benar-benar. Kalau misalkan kamu nggak mau dipeluk, kamu nggak sopan gitu. Mulai tuh timbul kan. Iya, iya. Oh jadi aku harus ngelakuin ini lagi ya gitu. Ya kan. Nah itu juga karena budaya yang kita yang cenderung gak enakan ini, kadang-kadang kita jadi merasa kayaknya memang yang lebih baik adalah mengutamakan orang lain ya. Karena udah di set.
Jadi nilai budaya juga turut berpengaruh banget sebenarnya gimana kita dibesarkan. Terus budaya itu kan juga melekat kuat di keluarga kita kan. Dari kita sekolah pasti beda-beda tuh budayanya, nilai-nilainya gitu. Dan ya tadi sih selain budaya, pengalaman gitu. Ada nggak pengalaman yang signifikan yang kita bilang mungkin bisa menjadikan berdampak ke trauma gitu ya, misalnya pembulian gitu ya, bahwa ada pengalaman gak diterima di lingkup sosial, itu kan jadi bisa mengubah persepsi orang, oh jadi aku harus seperti apa ya di lingkungan aku gitu. Jadi bisa juga jadi pembulian gitu. Kayak maksudnya dia nggak punya teman pun tuh juga bisa berdampak nggak sih ke diri dia? Iya, karena memang pada dasarnya manusia kan butuh teman, kita kan makhluk sosial kan. Benar. Dasarnya kita memang butuh cinta, penerimaan sama orang lain. Dan masalahnya ketika kita nggak dapat itu dan bahkan pengalamannya buruk, misalnya tadi dalam konteks pembulian, itu kan pasti nggak nyaman banget buat kita dan sangat berdampak kan. Tadi bisa berdampak juga ke self esteem kita, ke rasa self worth kita, rasa berharga kita. Oh jadi kayak aku kurang berharga ya. Biar aku bisa merasa berharga tuh gimana ya? Gitu. Oh perlu diterima sama orang lain. Gimana caranya? Ya udah pleasing others aja terus. Gitu. Kalau begitu Kak, itu kan udah ada masa lalu, terus kemudian budaya kan ya. Nah kalau sekarang kan ini tuh era digital kan ya. Nah digital atau mungkin budaya digital ini ada pengaruh nggak sih ke orang-orang yang cenderung ini people pleaser? Mungkin dari apa ya, mereka ini tuh mencari validasi dalam media sosial atau apa mungkin? Sebenarnya possible banget sih, karena media sekarang kan mungkin kalau kita sering dengar, oh yang benar-benar bagus tuh ketika likes-nya banyak, gitu ya, views-nya banyak, ya kan, kayak orang berlomba-lomba untuk misalnya viral lah, gitu kan. Tapi sebenarnya yang perlu kita lihat adalah tujuan dibalik pengen viral tuh apa? Tujuan orang kan beda-beda kan. Nah, kalau misalkan tujuannya misalnya, oh untuk memberikan edukasi ke banyak orang, dikenal, it's okay. Tapi kalau misalkan tujuannya dalam arti ekstrim, oh aku merasa aku berharga ketika likes aku banyak, mulai punya standar tuh. Oh bandingin, sering banget kan bandingin di media sosial. Oh, kayaknya dia lebih bagus ya, gitu. Mulai tuh. Nah itu bisa sih, sangat berpengaruh dari media sosial. Terus kayak sekarang kan udah cukup banyak ya yang edukasi tentang people pleaser itu seperti apa gitu. Jadi banyak juga yang sebenarnya kalau dalam arti awareness sih bagus ya. Oh ternyata tahu nih tentang people pleaser. Tapi jangan sampai itu menjadikan kita mendiagnosis diri sendiri kayak, oh people pleaser ya. Oh, self diagnosis itu banyak banget sih kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh, yang kayak gue kan people pleaser gitu, yang suka kayak gitu. Itu maksudnya mereka tuh sebenarnya beneran people pleaser atau ya udah asbun aja gitu? Oh, coba misalnya gimana nih konteksnya lebih detailnya? Aku sambil bingung. Iya, ada nggak sih kayak temen-temen gitu kayak misalkan, Kadang kayak orang tuh kayak lu people pleaser gitu. iya, cuman kalau dari orang kan ya itu memang orang menilai kan. Ya kayaknya ini kok lu omongan orang lu iyain terus dah. Nggak direm gitu. Waktu buat lu sendirinya tuh kapan gitu. Cuman yang kadang perlu di apa ya, yang kayak tadi Mandy bilang, ya ada aja ada sih yang yang kayak emang tahu gitu loh dia tuh people pleaser. Jadi tahu, oh aku nih people pleaser. Oke, terus gimana dia? Kayak, nah itu tuh kayak maksudnya tuh orang yang kayak gitu tuh sebenarnya beneran people pleaser atau Cuma cuman kayak self-diagnose ya? self diagnose aja gitu. Oke, sebenarnya sih people pleaser ini sebenarnya bukan diagnosis ya, karena nggak ada diagnosisnya tuh. Iya. Ya. Jadi balik lagi sebenarnya ini pola perilaku. Awareness-nya bisa muncul dari mana? Misalnya dari dalam diri bisa, tapi kalau dari orang lain, orangnya tipenya yang suka dengerin feedback dari orang lain ya bisa juga. Gitu. Yang nggak masalah juga, itu kan meningkatkan awareness kita. Bagus sebenarnya. Tapi setelah dia tahu, oh aku tuh people pleaser, apa yang dia lakukan? Itu sebenarnya yang penting juga. Gitu. Justru kalau yang diem-diem aja jadi bingung juga ya. Mungkin dia diem-diem aja nggak ngerti juga, atau nggak cukup aware juga, kan beda juga awareness-nya. Kalau misalnya udah tahu, oh aku memang melakukan ini kan karena aku people pleaser, berarti kan itu mencari validasi untuk diri sendiri kan? Iya. tapi kayak begitu sebenarnya oke nggak sih? Maksudnya kayak mungkin tadi aku sempat tanyain kali ya. Jadi sebenarnya buat menjadi seorang people pleaser ini, apakah membawa
benefit untuk diri sendiri atau memang lebih banyak negatif side-nya gitu. Tapi kalau misalkan memang ada benar-benar ada benefitnya, itu apa? Oke. Nah, mungkin sebenarnya gini sih. Kita perlu membedakan yang namanya people pleaser sama kebutuhan kita secara umum. Oh ya, gitu ya, secara manusiawi gitu. Gimana ya udah kita butuh diterima nih. Tapi kan ada orang yang misalnya, oh aku berusaha untuk achieve something untuk membuat aku merasa diterima. Oh ya benar. Dan sebenarnya kan ya nggak masalah. Selama itu tidak merugikan diri dia sendiri ataupun orang lain sampai dengan tahap yang ekstrim ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah ngomongin tentang people pleaser, berarti kan setiap hari dia pleasing orang gitu. Udah jadi pola gitu. Dan ya secara umum sih memberikan dampak negatif sebenarnya. Tapi makanya balik lagi tuh tadi. Sebenarnya nih orang tuh nggak sih, nyadar nggak sih dampaknya tuh apa? Oh iya. Gitu. Jadi memang yang bisa mengukur juga diri dia juga. Gitu. Dan ada beberapa kasus di mana ya ketika kita people pleaser gitu ya, kita jadi orang yang people pleaser, kita terus mengiyakan terus gitu ya. Terus kayak ngikut-ngikut aja. Kan ada tipe teman kita yang juga mungkin kenapa sih kamu ngikut-ngikut terus gitu. Mulai merasa kasih terganggu. pendapat dong gitu ya. Iya betul, mulai terganggu nih orang lain. Apalagi kalau misalkan kita sering ngomong maaf ya. Iya. Mungkin nggak salah juga maaf ya gitu. Karena rasa nggak Itu enak. people pleaser juga ya? Bisa jadi. Kenapa? People pleaser juga. Gitu ya. Iya karena aku juga, let's say kalau misalkan kayak kita ngasih masukan gitu ke orang kayak ini kayak bagusnya kayak gini, tapi nggak tahu ya, sorry kalau misalkan salah tuh, langsung maaf gitu, ngerti nggak? Jadi bisa bilang kayak tanpa sadar mereka itu ngelakuin. Iya, padahal kita nggak salah nggak apa, cuman kayak ngasih pendapat gitu kan, tapi kayak langsung kayak dikit-dikit minta maaf tuh. Iya, nah itu kalau yang dikit-dikit minta maaf. Sebenarnya kan maaf juga diperlukan kan. Kata maaf itu kan untuk kita bersosialisasi. Kalau dipakainya dalam tahap yang wajar, ya bagus justru, gitu kan. Iya. Tapi ketika kita ngomongin dikit-dikit maaf ya, orang lain mungkin jadi kayak kenapa sih minta maaf terus gitu ya. Maaf mulu dong lebaran gitu kan. Iya, jadi nggak enak juga kan. Dia kayak, udah nggak usah minta maaf terus gitu. Ya itu juga bisa jadi dampaknya sih. Tapi people pleaser itu cenderung kayak emang ngelakuinnya itu secara nggak sadar atau gimana sih, kayak bilang minta maaf atau nggak kayak ngeiyain itu tanpa nggak sadar, atau emang itu kayak sebagai kebiasaan aja gitu? Oke, kalau belum mencapai tahap awareness sih, ya bisa dibilang ya mungkin dia nggak sadar juga, karena kan terbentuknya kebiasaan kan. Sebenarnya ketika kita berusaha untuk pleasing orang, menyenangkan hati orang, itu kan juga secara nggak sadar ya. Jadi people pleasing itu bisa dibilang sebagai coping mechanism kita. Berarti bisa dibilang kalau people pleaser ini tuh bisa jadi gangguan psikologis atau gimana tuh Kak? Oke. Sebenarnya people pleaser ini belum masuk dalam ranah gangguan ya, karena tadi nggak ada diagnosisnya. Tapi bisa nggak menjadi gangguan? Bisa, kalau berkembang terus gitu ya. Dan misalkan apa-apa jadi ngerasa takut nih, aku berusaha melakukan yang sebaik mungkin supaya diterima, udah ngelakuin berbagai hal, sampai misalnya nih di perkuliahan dimintain tolong terus nih sama orang lain, selalu bilang iya. Sebenarnya kan kita ada rasa capek juga ya, tapi karena nggak enak kita ngelakuin terus. Ya. Akhirnya secara fisik kita juga draining kan, capek gitu ya. Terus kemudian jadi leadnya tuh jadi prokras, pekerjaan kita jadi nggak kelar semua. Jadi pusing sendiri, jadi stres sendiri, itu kan juga bisa mengarah ke gangguan psikologis. Gitu. Kalau menyambungkan itu ya tadi yang tentang nggak enakan, kalau di kerja kelompok tuh, nah itu kan pasti ada beban-bebannya tuh ya. Nah terus yang seseorang ini tuh pasti ada aja nge-carry terus kayak orang-orang lama-lama ya udahlah ada dia. Nah itu termasuk people pleaser nggak sih sebenarnya? Nah tergantung lagi nih sebenarnya yang dia rasain tuh apa. Ketika misalnya mau nggak mau dia ngerjain sendiri nih, tujuannya apa? Misalnya tujuannya menyenangkan hati mereka, bisa jadi masuk tipe people pleaser. Tapi kalau tujuannya ya mau nggak mau harus bisa survive kan, dapat nilai yang bagus. Ngerti. Gitu. Jadi dia melakukan itu bukan karena tadi tujuannya menyenangkan, tapi memang untuk survival, ya kita nggak bisa bilang itu bahwa itu people pleaser. Gitu. Tapi kalau dia nggak berani negor ke orang-orang itu, kayak kerjain dong gitu. Oke. Nggak berani negornya karena apa nih? Kembali lagi kenapa ya? Iya, kenapa? Misalnya memang tipe orangnya yang nggak enakan, nggak pernah bisa negur orang, ya sampai
kita bilangnya batasan dia pun dia nggak punya batasan gitu. Kayak misalkan diminta tolong sama orang lain selalu mengiyakan, padahal kan sebenarnya dia nggak bisa. Ya, sebenarnya apa yang dia tuh udah mencapai limit, kita bilangnya udah nggak bisa toleransi sebenarnya. Limit. Tapi tetap dilanjutin untuk orang lain. Gitu. Jadi kita memang perlu tahu sebenarnya tujuannya kenapa, akarnya apa. Gitu. Tapi ngomong soal batasan nih Kak, sebenarnya biar kita nggak dicap sebagai people pleaser tuh batasannya ada nggak sih yang kayak kalau misalkan masih melakukan ini normal lah, ini semua orang melakukan gitu. Tapi kalau misalkan yang mungkin sudah ada kayak indikatornya gitu, oh ini kayak lu berlebihan deh, itu ada nggak yang kayak gitu? Maksudnya kita perlu tahu juga nih, biar kita nggak dicap sebagai people pleaser, batasan normalnya tuh apa? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin batasan normal ini subjektif banget. Oh, balik lagi orangnya ya? Karena bener-bener ini bukan yang kayak matematika 1 tambah 1 adalah 2 gitu. Dan kita bukan yang kayak checklist. Kita perlu lihat kayak seberapa sering yang pertama melakukan tadi perilaku people pleasing tadi kan sebenarnya, menyenangkan orang lain. Terus dampaknya apa? Sebenarnya wajar nggak? Dalam arti dalam lingkup kita gitu ya, misalnya minta maaf karena melakukan kesalahan, sebenarnya wajar nggak? Wajar kan? Wajar. Gitu ya. Tapi kalau nggak salah minta maaf, itu kan udah di luar kan, udah di luar batas wajar kita juga sebenarnya. Gitu. Jadi benar-benar perlu dilihat. Gitu. Kalau misalkan mau ngomongin tentang, jadi gimana nih cara taunya? Perlu lihat lagi tadi dampaknya ke diri sendiri sama ke orang lain. Jadi nggak cuma ngeliatnya diri kita nih, tapi lingkungan kita gimana nih dengan perilaku kita. Menarik. Kalau misalkan orang yang cenderung people pleaser ini, ada nggak sih hubungannya dengan self compassion dan kemampuan untuk berhenti dalam people pleasing, atau dengan ingin berhenti aja gitu? Kalau ngomongin tentang kemauan ingin berhenti, ya sebenarnya bisa jadi mereka pengen berhenti juga ya, karena kan capek ya. Menyenangkan orang tuh capek. Capek banget sebenarnya. Tapi yang tadi kamu sampaikan bahwa berpengaruh juga nih sama gimana kita baik sama diri kita sendiri kan. Gimana kita menerima dan juga mencintai diri sendiri. Kita bilangnya mungkin kalau sekarang self love. Gitu ya. Itu berhubungan banget. Ketika kita udah bener-bener tahu nih menerima diri kita, emang diri kita seperti ini gitu ya. Tapi dalam arti ya udah kita improve. Kita tahu kelemahan kita. Gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dalam arti yang self love aku ngerasa dicintai kalau aku dapetin ini dari orang lain, berarti selalu patokannya eksternal dong. Ketika validasi dalam arti misalnya apresiasi dari orang luar berhenti, terus gimana dong dengan kecintaan kita sama diri sendiri? Oh iya. Apakah ditentukan terus sama mereka? Ketika udah nggak ada orang lagi yang bisa memvalidasi kita, gimana? Gitu. Menarik. Ini kakak sebagai orang yang datang dari background psikologi ya, ada nggak kayak satu kisah menarik gitu tentang orang yang let's say ini udah nggak bisa dicap lagi sebagai people pleaser, ini udah max level people pleaser gitu, itu ada nggak kayak cerita-cerita kayak gitu? Ada nggak cerita-cerita unik kayak gitu? Sebenarnya lebih ke arah beberapa orang sih ya, aku nggak bisa bilang bahwa ada satu yang spesifik. Iya, mengerti lah ini. Karena sebenarnya ya di kita sehari-hari juga kadang-kadang kan melakukan itu ya. Cuman bedanya kita nggak rutin, bukan jadi pola kita. Benar-benar. Tapi orang-orang dengan misalnya gangguan tadi, kecemasan sosial gitu ya, mereka kan aware banget sama yang namanya penilaian orang lain. Mereka takut yang namanya dinilai jelek sama orang lain. Mereka terus berusaha untuk menampilkan diri yang terbaik supaya diterima sama orang lain. Oh, salah kah? Salah kah? Nggak, maksudnya kalau untuk let's say ya, ini mungkin ke aku lagi pribadi. Kalau untuk ingin tampil di depan kayak let's say teman-teman gitu, aku berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Itu dicap sebagai people pleaser juga atau? Oh, oke. Nah, makanya kita ngomongin kadarnya nih, Edon. Dalam arti nggak ada
kalau udah centang berapa kita people pleaser. Nggak ada ya. Oh, iya, Ada iya, sih iya. alat Oke. ukurnya. Tapi balik lagi kita nggak bisa cuma berdasarkan alat ukur kalau ngomongin tentang aspek psikologis gitu ya. Itu cuma menjadi acuan kita. Nah kalau misalkan ngomongin, berarti emangnya nggak boleh ya kalau misalkan berusaha menampilkan diri yang terbaik? Sebenarnya ya sah-sah aja. Boleh. Karena kan tadi balik lagi kebutuhan dasar manusia memang diterima aktualisasi diri. Kita berusaha untuk improve diri kita. Tapi caranya gimana? Kalau misalkan aku nih berusaha untuk menampilkan diri yang terbaik, aku belajar gitu ya saat mau presentasi. Ya udah nggak apa-apa. itu masih oke ya. Itu emang benar ya. Emang kebutuhan Iya. diri kita sendiri juga nggak sih Iya, kalau kayak gitu? betul. Jadi selalu balik lagi ke kebutuhan diri kita tuh apa dan cara kita mencapai itu gimana. Kan ada orang-orang yang untuk sukses merugikan orang lain, ada kan? Oh iya sih. Iya kan? Nah itu yang perlu jadi patokan juga. Gitu. Apa yang kita lakukan untuk mencapai itu? Ngerugiin orang lain nggak? Ngerugiin diri kita sendiri nggak? Ada tips-tips gak sih buat Baru kita pengen nih, nanya lagi. Iya, para iya. mahasiswa ini yang mungkin belum menjadi people pleaser ataupun yang sedang menjadi people pleaser gitu, agar bisa keluar dari rotasi itu. Nice. Keluar dari Iya. siklus Iya. ya. Oke. Nah yang pertama adalah boleh coba refleksi yang tadi, gitu ya. Refleksi dulu deh sebenarnya aku nih tipenya seperti apa sih? Kalau misalkan gak bisa nyari feedback terhadap diri sendiri, boleh loh dari orang lain nanya ke temen, menurut kamu tuh aku gimana sih orangnya gitu. Iya. Ya kan? Jadi boleh tanya juga pandangan dari orang lain karena kadang-kadang kita juga nggak tahu tentang diri kita sendiri. Jadi sah-sah aja nanya ke orang yang nyaman dan bisa kalian trust gitu ya. Terus ketika kita udah tahu, oke ini kita ada kecenderungan ke arah sini deh. Ya. Boleh belajar untuk mengatakan tidak. Walaupun susah banget ya, pasti karena kan kita ngomongin pola. Untuk break polanya kan susah ya. Untuk mutusin siklus itu susah sebenarnya. Tapi memang perlu benar-benar dilakukan. Say no. Atau kalau misalkan benar-benar susah, misalnya diajak nih sama orang lain, ditawarin sesuatu, diem dulu aja. Kan kita nggak harus langsung jawab. Mikir dulu ya. Apa nih? Enggak. Nggak harus langsung iya gitu. Jadi ya udah boleh, nanti aku pikirin ya misalnya. Dia udah pulang ke rumah, refleksi. Oh iya. Sebenarnya pengennya apa? Kalau misalkan rasanya adalah takut nggak enak, takut menyinggung, berarti kan yang bisa kita bantu adalah pola komunikasi kan? Komunikasi yang asertif, yang tidak menyinggung tapi bisa juga menyampaikan apa yang kita inginkan, gitu. Nah, gimana coba menurut kalian? Mungkin kalau kalian kan mahasiswa lebih relate nih, saran praktisnya gitu. Gimana kepikirannya? Mungkin pengen coba tahu gitu, ngebedain di mana saatnya kita menolak untuk menjadi people pleaser sama di mana mungkin kita jadinya egois gitu. Pengen tahu gitu bedanya. Karena let's say kalau misalkan ada ajakan atau kayak mungkin suruhan gitu, kita menolak kalau misalkan dari POV-nya people pleaser ya mungkin takut dicap sebagai Pemalas gitu, malas apa atau gitu kayak ya. egois gitu. Cuman kan kalau misalkan kita memang benar-benar nggak mampu untuk mengerjakan, ada juga mungkin timbul persepsi dari lawan bicara kalau misalkan ini orang egois deh, dia nggak mau ngerjain bagiannya atau nggak mau ngerjain tugas gitu. Itu batasannya apa gitu untuk tidak menjadi people pleaser sama menjadi orang egois? Oke. Kalau kita ngomongin egois kan berarti egosentris ke diri kita ya. Pusatnya tuh ke diri kita. Kita tuh pengen melakukan hal-hal yang istilahnya menguntungkan diri kita. Iya. Dan egois itu kan lebih ke arah negatif ya. Dalam arti berarti kita merugikan orang lain dong. Perlu dilihat lagi konteksnya. Misalnya tadi perlu ngerjain sesuatu, tapi kamu merasanya nggak bisa nih. Nggak bisa loh ya, bukan yang nggak mau. Iya, iya. Beda tuh. Beda. Ya. Ketika nggak bisa, berarti kan boleh tuh dicari solusinya, benar nggak? Boleh disampaikan dulu. Kita bantu dengan komunikasi asertif, gitu. Sampaikan aja kebutuhan kamu apa. Tapi kan yang penting bukan lepas tangan. Iya benar. Iya kan, gitu. Itu kan jadi hal yang beda. Ketika orang lain, kadang yang kita salah adalah orang lain tuh nggak ngerti kita tuh butuhnya apa. Ketika kita bilang, oh aku nggak bisa, tapi kita nggak menyebutkan apa, mereka kan jadi punya spekulasi, benar nggak? Mereka jadi menerka-nerka. Kenapa ya? Oh iya. Apa dia emang nggak mau ya?
itu yang bisa bikin jadi kesalahpahaman. Mungkin baiknya kayak juga tanya kayak boleh bantu yang lain aja nggak gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Gitu. Oke, menarik banget sih Kak ini. Maksudnya semua percakapan kita ini, kita sebagai mahasiswa juga nerima feedback soal apa itu people pleaser, terus juga mulai dari pengertiannya, dampaknya, terus juga kita sebagai mahasiswa gimana cara menanggulanginya. Mungkin ada apa ya, ini kita sebelum mengakhiri sesi kali ya, dari kakak sendiri kira-kira ada nggak yang pengen disampaikan gitu ke kalangan mahasiswa? Pesan-pesan Iya, terakhir nih buat pesan-pesan para terakhir. people Terakhir pleaser. ya, Iya. ya. Oke, mungkin lebih ke arah ini sih. Yang perlu kita ingat adalah it's okay untuk punya kebutuhan untuk merasa diterima, kita yang merasa disayang sama orang lain. Tapi kita tuh nggak selalu harus dapetin rasa sayang itu tuh dari eksternal kita. Kita juga perlu namanya belajar untuk sayang sama diri kita. Self love tadi ya. Self love tadi, gitu. Ya, jadi nggak apa-apa banget untuk bilang enggak, nggak apa-apa banget untuk nolak, karena kalian memang berhak gitu. Kita kan manusia memang punya hak itu untuk menolak. Kita juga punya kebutuhan kok, gitu. Ketika kalian bisa mikirin kebutuhan orang lain, kenapa kalian nggak pikirin juga kebutuhan diri sendiri? Iya. Gitu. Ya kan? Jadi lebih ke arah situ sih. Aware dan baik-baik lah sama diri sendiri. Wes, baik-baik sama diri sendiri itu masih jadi PR ya. Jadi PR kita. Jujur masih jadi PR buat diri kita sendiri. Oke. Aku mau makasih banget nih sama Kak Clara udah Sama-sama. nyediain waktu Terima kasih buat juga kita juga. Kita sharingnya. sebagai mahasiswa juga jadi nerima banyak feedback nih dari Kakak Iya, ya. aku juga Oke. banyak insight sih dari teman-teman mahasiswa. Kita ya. banyak belajar nih jadinya ya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk sesi tanya jawab bareng Kak Clara saat ini. Oke, thank you semuanya. Thank you so Bye-bye. much, Kak. Thank you ya Kak. Thank you. Thank you. Thank you.